Halo teman-teman, kita kembali lagi dengan cerita tentang laptop yang kalau mau dipakai buat ngetik itu dia naik-naik sendiri ya. Nah, bisa kita lihat, kalau kita mau scroll ke bawah, dia bakal balik lagi tuh ke atas. Nah, ini suspek saya sih pertama ya, mungkin antara touchpad atau keyboard ya. Jadi saya coba pelanggannya buat datang biar bisa saya lihat. Nah, ini adalah laptopnya sudah di tangan saya ya, teman-teman ya. Serinya adalah Asus X441U. Nah, ini kita nyalakan laptopnya, saya coba buka notepad, saya ketik-ketik ya kan. Nah, di notepad ini saya coba juga bikin ketikan asal-asalan lah. Ternyata dia kadang kambuh, kadang enggak gitu. Jadi, saya tekanin satu-satu keyboard ya kan. Dan pas saya klik back down, kemudian diklik back up-nya itu teman-teman. Nah, yang masalah ini backupnya. Jadi saat kita klik sekali, dia akan terus seperti diketik berulang-ulang kali gitu teman-teman. Nah, bisa kita lihat nih, dia seperti diketik berulang-ulang kali ya. Oke, untuk itu kayaknya saya bakal coba bongkar aja sambil bersihin dikit-dikit ya kan. Nah, teman-teman sebenarnya nggak perlu untuk membongkar laptopnya seperti saya ya, jika sudah mengetahui tombol backupnya itu error gitu. Tapi kenapa saya bongkar laptop ini? Karena saya pengen tahu tuh kotor atau enggak dalamnya, atau mungkin fleksibelnya sudah coak, atau sudah ada yang terputus sedikit, atau kelipat yang terlalu parah gitu ya kan. Jadi yang pengen saya lihat itu ya fisik dari keyboard dan dalaman laptopnya gitu. Mungkin ada debu yang berlebih dan segala macam gitu ya teman-teman. Jadi kita akan coba bongkar dahulu laptop ini. Oh ya, buat teman-teman yang misalnya ingin coba membongkar juga, jadi cara membongkarnya simpel kok. Kita cuman harus melepaskan semua baut yang ada di bawah ya. Dia tidak ada baut yang tersembunyi, pokoknya baut yang terlihat saja kita buka. Habis itu kita congkel teman-teman. Yang paling susah dicongkel itu yang deket layarnya saja. Sisanya gampang gitu. Yang penting pelan-pelan saja untuk membongkarnya ya teman-teman ya. Nah, lihat ini bagian yang dekat layar nih, bukanya kan agak lama tuh ya. Jadi kita harus pelan-pelan gitu teman-teman. Terus pas kita angkat ini, pastikan jangan langsung diangkat total gitu ya. Karena ada dua fleksibel, yaitu fleksibel keyboard sama fleksibelnya si touchpad ya. Jadi kalau teman-teman langsung paksa tarik, kemungkinan dua fleksibel itu bakal copot ya teman-teman. Jadi saat mau mengangkat itu pelan-pelan ya teman-teman. Jangan terlalu terburu-buru karena akan merusak dua kabel fleksibelnya. Nah, untuk membuka dua kabel fleksibel itu teman-teman kita harus melepaskan klipnya ya. Yang untuk mengeklip si kabel fleksibel. Tapi dalam video ini tidak terlihat sih teman-teman. Dia hanya sedikit terlihat saja. Dia cuma harus dicongkel sedikit aja klipnya. Terus kabel fleksibelnya bisa ditarik teman-teman. Nah, jika kabel fleksibelnya sudah terlepas ya teman-teman ya, kan kita bisa lihat ini kan kotor atau tidaknya laptop ini. Bersihkan aja pakai tisu pelan-pelan gitu. Kalau bisa sih kabel yang dari baterainya tuh dicabut dulu ya. Nah, terus kita bersihkan part-part lainnya teman-teman. Kalau ada Rexo atau contact cleaner juga bisa disemprotkan ke clipper si fleksibelnya itu. Siapa tahu dia kotor ya teman-teman. Terus kita pasang lagi dan kita akan coba nyalakan apakah dia kembali menyala dengan normal. Di sini kita bisa lihat laptopnya alhamdulillahnya menyala dengan normal ya teman-teman ya. Tinggal kita cek saja keyboardnya apakah dia akan normal gitu. Oke, ini proses menyala ya. Di dalam proses kali ini teman-teman saat dinyalakan keyboardnya ini masih terdeteksi normal ya. Cuman ya tetap sih dia tetap naik-naik sendiri gitu teman-teman. Jadi tandanya memang tombol backup-nya ini bermasalah walaupun kita sudah mencoba membersihkan
kabel fleksibelnya dan melepas pasang kabel fleksibelnya tadi ya teman-teman ya. Walaupun kita sudah lepas pasang, dia ternyata masih error, yang menandakan berarti memang keyboardnya ini salah satu tombolnya error. Jadi bagaimana solusinya? Ya solusinya sebentar ya teman-teman ya. Kita harus mematikan laptopnya dulu dan memasang baut-bautnya kembali agar tidak lupa. Setelah bautnya terpasang kembali ya teman-teman, nah barulah kita coba untuk beralih ke proses selanjutnya, yaitu dengan mematikan salah satu tombol yang bermasalah tadi teman-teman. Nah untuk itu kita akan mendownload software KeyTweak ya teman-teman ya. KeyTweak ini dia bisa mematikan salah satu tombol saja dan tidak harus mengganti keyboardnya ya. Kenapa saya hanya menggunakan KeyTweak ini alih-alih menyuruh pelanggan untuk membeli keyboard baru? Yang pertama itu karena si KeyTweak ini kan software yang free ya, dia juga ringan gitu. Jadi kalau kita mau mematikan salah satu tombol juga tidak masalah. Dan memang kalau tombolnya cuma pack up atau pack down yang bermasalah, bukan huruf-huruf yang biasa kita gunakan untuk mengetik, saya rasa juga nggak masalah gitu kalau kita matiin aja tuh tombol pack up-nya, ketimbang dia harus beli keyboard yang biayanya nanti bisa ratusan ribu ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat juga nih, dari tadi saya mau coba untuk buka Mozilla Firefox, mau download aja, dia larinya kemana-mana nih teman-teman. Jadi saya harus searching Firefox-nya, nah dia baru bisa kebuka. Tanda dari keyboardnya yang memang salah satu tombolnya error ya teman-teman. Kemudian kita cari di Google KeyTweak ya. Kita akan download di Nesaba Media aja seperti biasa ya, yang paling simpel dan cepat teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk di websitenya ya. Kita scroll down ke bawah ya, kita cari tombol untuk mendownloadnya. Biasanya dia ada di halaman yang bawah. Nah, situ terlihat ya, ada tulisan download now. Kita klik dan kita disuruh menunggu ya teman-teman ya. Oke, saat menunggu, nah bisa kita lihat hanya 300 KB dan terdownload. Kita klik yes, nah kemudian kita pilih, kita akan next ya teman-teman. Nah itu kita next terus aja. Terus jika sudah kita close ya teman-teman. Nah sekarang kita cari aplikasi KeyTweak yang sudah kita install tadi. Kita masuk ke aplikasinya. Nah kita harus cari nih tombol mana yang mensimulasikan sebagai backup, karena di sini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kita coba cek tuh angkanya ya. Biasanya backup di keyboard komputer itu nomor 85. Jadi kita akan coba cek ya yang nomor 85. Dan benar saja 85 itu untuk backup, dan di sini ada opsi tuh ya. Di bawah tuh ada disable key. Kita klik saja opsi disable key-nya teman-teman. Nah, saat kita pilih disable key dan kita pilih apply, kita akan diminta untuk merestart. Tekan saja yes untuk mengkonfirmasi dan laptopnya akan otomatis terestart ya teman-teman. Kita akan menunggu untuk laptopnya merestart ya kan. Kemudian setelah dia menyala, ini adalah moment of the truth-nya ya. Apakah akan tetap naik-naik sendiri atau tidak ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kembali menyala. Kita masukkan password dulu jika ada ya kan. Tergantung laptopnya teman-teman lah ya. Di sini ada passwordnya gitu. Oke. Kita masukkan. Dan kita sudah kembali ke desktopnya lagi. Sekarang saya akan membuka Microsoft Office Word saja dan mencoba apakah dia tetap akan naik-naik seperti biasanya ya teman-teman ya. Oke, ini Microsoft Office Word-nya sudah loading ya. Kita pilih dokumen acak saja teman-teman ya. Nah, kita akan coba untuk kita scroll ke bawah dulu ya kan. Ini sudah di bawah. Saat saya coba tekan backup-nya berkali-kali, dia tidak naik. Kita hanya bisa naik menggunakan tombol up saja secara pelan-pelan ya. Nah ini bisa dilihat dia tidak otomatis naik-naik secara cepat seperti tadi lagi teman-teman.
yang menandakan tombol backupnya sudah dimatikan dengan normal ya, dan dengan benar teman-teman. Jadi seperti inilah hasilnya. Semoga keyboardnya ini akan bertahan lama dalam kondisi yang seperti ini ya. Soalnya seperti yang saya ketahui ya, soalnya biasanya keyboard ini kalau udah ada satu yang kena, nanti dia merambat tuh teman-teman ke bagian-bagian keyboard lainnya ya. Jadi nanti pada akhirnya bisa saja seluruh keyboardnya ini tidak bisa ditekan teman-teman. Namun untuk yang laptop kali ini dia masih bisa ditekan dan hanya tombol backupnya saja yang sangat-sangat bermasalah ya teman-teman. Sisanya normal bisa digunakan untuk mengetik. Nah, saya rasa videonya cukup sampai di sini saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman.